Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Ribadani, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan jurusan pertanian dengan NIRM 0201200132, asal dari Lampung. Mengenai sosialisasi dosis pemupukan pajale atau padi, jagung, kedelai, lahan sawah. Baik dari latar belakangnya, pemupukan sangat penting untuk meningkatkan produksi. Yang kedua, kesuburan tanah menurun, status hara, fosfor dan kalium lahan sawah sedang dan tinggi. Lalu terjadi penurunan efektivitas dan efisiensi penggunaan pupuk. Lalu sementara penggunaan bahan organik sebagai bahan pembaik tanah ditinggalkan. Kesuburan tanah sawah tidak sama, perbedaan sifat, pengelolaan oleh petani dan hasilnya berbeda. Baik, lanjut kita ke tantangan pertanian ke depan. Yang pertama ada degradasi dan penurunan kesuburan lahan. Yang kedua, konversi fragmentasi lahan. Yang ketiga, sistem garap, sewa atau gadai lahan sawah. Yang keempat, kelangkaan atau keterbatasan lahan subur. Yang kelima, variabilitas dan perubahan iklim. Lalu yang keenam, ada terbatasnya infrastruktur irigasi, jalan usaha tani dan lain-lain. Lalu yang kedua yakni inovasi teknologi pertanian yang berfungsi sebagai peningkatan produktivitas. Yang pertama ada benih unggul bermutu, lalu pemupukan berimbang ramah lingkungan. Yang ketiga, pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Lalu yang terakhir, penanganan panen dan pasca panen. Baik, langsung ke permasalahan yang terjadi. Yang pertama, masalah serius dalam sistem produksi padi itu yang terjadi seperti pelandaian peningkatan produktivitas atau leveling off, terutama pada bagian lahan sawah intensif. Yang kedua, masih rendahnya produktivitas padi di lahan non-intensif dan lahan subional, lahan kering dan rawa. Yang terakhir, alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan produktivitasnya tinggi menjadi lahan non-pertanian. Dua masalah pertama terkait dengan teknologi pemupukan dan keseimbangan hara tanah. Lalu selanjutnya masih dalam permasalahan penggunaan pupuk anorganik dengan takaran tinggi dan terus menerus tanpa pengembalian BO. Yang terakhir, efisiensi pemupukan masih rendah. Perbedaan tingkat pengelolaan, perubahan status hara, fosfor dan kalium. Baik, selanjutnya yakni mengenai dampak pemupukan yang tidak tepat. Kekurangannya yang pertama, tanaman di perkembangan dini dan tidak mudah rontok. Yang kedua, mudah terserang OPT atau organisme pengganggu tanaman. Lalu yang ketiga, produksi rendah, tidak sesuai potensi atau varietas tanaman. Yang keempat, kualitas produk rendah, buram, mudah rusak, patah, rasa berubah. Lalu yang terakhir, pengerasan hara dengan tanah menjadi miskin. Yang kedua ini mengenai kelebihan. Yang pertama, pemborosan. Yang kedua, pencemaran lingkungan, eutrofifikasi pada danau dan badan air, baby blue karena pencemaran nitrogen pada air yang terminum oleh ibu hamil. Yang ketiga yakni tanaman tidak tumbuh dengan baik atau mudah rebah dan terserang OPT. Lalu yang keempat, produksi tidak optimal. Selanjutnya, kualitas produk menurun, misal daya simpan menurun jika terlalu banyak nitrogen, beras pecah tinggi bila kurang, kalium kurang. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum